Oke, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok I menjelaskan tentang polimer. Sebenarnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama anggotanya yang pertama ada Iwayan Adam dengan NRP 018, Hanifah Rasdini NRP 057, dan Berliana NRP 099. Nah, selanjutnya adalah definisi dari polimer. Polimer adalah zat atau bahan yang terdiri dari molekul yang sangat besar atau makromolekul yang terdiri dari banyak subunit berulang. Polimer dibuat melalui polimerisasi banyak molekul kecil yang dikenal sebagai monomer. Massa molekul yang besar akibatnya relatif terhadap senyawa molekul kecil menghasilkan sifat fisik yang unik termasuk ketangguhan, elastisitas tinggi, viskoelastisitas, dan kecenderungan untuk membentuk struktur amorf dan semi kristalin daripada kristal. Selanjutnya adalah struktur polimer. Nah, untuk molekul polimer, di dalam setiap molekul atom terikat bersama oleh ikatan interatomik kovalen. Untuk polimer rantai karbon, backbone, setiap rantai adalah untaian atom karbon. Molekul panjang ini terdiri dari entitas struktural yang disebut unit berulang, yang berulang kali berturut-turut di sepanjang rantai. Istilah monomer mengacu pada molekul kecil tempat polimer disintesis. Selanjutnya adalah kimia molekul polimer. Jika semua unit berulang di sepanjang rantai memiliki tipe yang sama, polimer yang dihasilkan disebut homopolimer. Rantai dapat terdiri dari 2 atau lebih unit polimer yang berbeda, yaitu disebut copolimer. Unit berulang diklasifikasikan menurut jumlah ikatan polimer, misalnya fungsionalitas. Untuk klasifikasi yang ke-1 untuk di fungsional, struktur mirip rantai 2 dimensi dihasilkan dari monomer yang memiliki 2 ikatan aktif. Yang kedua, monomer trifungsional memiliki 3 ikatan aktif yang darinya jaringan 3 dimensi terbentuk. Untuk selanjutnya, unit berulang untuk beberapa polimer sederhana secara kimiawi seperti polietilen, politetrafluoroetilen, dan lain-lain disebutkan dalam tabel. Sebenarnya terlihat dalam tabel di slide. Next. Berikut juga lanjutannya. Next. Selanjutnya untuk berat molekul. Berat molekul rata-rata bilangan. Di sini adalah Mn sama dengan sigma XI MI, di mana MI-nya ini mewakili berat molekul rata-rata tengah dari rentang ukuran sebanyak I, dan X ini adalah pecahan dari jumlah rantai, total rantai dalam rentang ukuran yang sesuai. Selanjutnya untuk berat molekul rata-rata dari MW, ini didasarkan pada fraksi berat molekul dalam berbagai rentang ukuran. Next. Nah, gambar distribusi ukuran molekul polimer hipotesis berdasarkan yang A adalah berdasarkan jumlah dan yang B ini berdasarkan fraksi berat molekul. Nah, dari hipotesis polimer yang A berdasarkan jumlah terlihat jadi semakin besar untuk molekul polimer. Contohnya di sini pada rentang G20 sampai 25 dia memiliki nomor fraksi kurang dari 0,3 dan lebih dari 0. Next. Selanjutnya, cara alternatif untuk menyatakan ukuran rantai rata-rata polimer adalah sebagai derajat polimerisasi atau dP yang mewakili jumlah rata-rata unit polimer berulang dalam sebuah rantai. Seperti yang terlihat persamaannya dalam slide, itu sama dengan Mn per M, di mana M ini adalah satuan ulang
berat molekul. Next. Untuk selanjutnya, ini adalah distribusi berat molekul untuk polimer fisikal. Seperti yang terlihat di grafik, untuk berat molekular, di mana rata-ratanya menunjukkan MW, dan untuk nomor rata-ratanya menunjukkan MN. Next. Selanjutnya untuk bentuk molekul. Nah, pada gambar ini merepresentasikan skematik tentang bagaimana bentuk rantai polimer dipengaruhi oleh posisi atom karbon backbone. Untuk yang A, atom paling kanan mungkin terletak di mana saja pada lingkaran putus-putus dan masih memiliki sudut 109 derajat dengan ikatan antara dua atom lainnya. Segmen rantai lurus dan bengkok dihasilkan ketika atom backbone ditempatkan masing-masing seperti pada B dan C. Next. Nah, untuk selanjutnya ini polimer terdiri dari 17 bentuk rantai molekul yang masing-masing dapat menekuk, menggulung, dan berbentuk seperti pada gambar. Kumparan acak dan keterikatan molekul ini bertanggung jawab atas sejumlah karakteristik penting polimer, termasuk ekstensi elastisitas yang ditampilkan oleh bahan karet. Beberapa karakteristik mekanik dan thermal polimer merupakan fungsi dari kemampuan segmen rantai untuk mengalami rotasi sebagai respon terhadap tegangan atau getaran thermal yang diterapkan. Nah, selanjutnya ini struktur molekul. Untuk yang A ini adalah polimer linear. Ini adalah polimer di mana unit berulang bergabung bersama ujung ke ujung dalam rantai tunggal. Rantai panjang ini fleksibel, yang dapat dianggap sebagai massa spaghetti di mana setiap lingkaran memiliki unit berulang. Untuk yang B ini merupakan polimer bercabang, polimer yang dapat disintesis di mana rantai cabang samping dihubungkan ke rantai cabang utama. Selanjutnya yang C adalah polimer bertautan silang. Ini merupakan rantai linear yang berdekatan digabungkan satu sama lain pada berbagai posisi dengan ikatan kovalen. Selanjutnya yang D, polimer jaringan, monomer multifungsi yang membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif membuat jaringan 3 dimensi. Next. Untuk selanjutnya unit berulang yang memiliki lebih dari satu sisi atom atau kelompok atom yang terikat pada rantai utama ini termasuk konfigurasi molekul. Terdapat konfigurasi head to head dan head to tail. Kemudian perbedaan pengaturan spasial atom samping atau kelompok atom ini menyebabkan stereosiometri, isotaktik, simbiotaktik, dan ataktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi head-to-head. Konfigurasi head-to-head ini terjadi ketika kelompok R terikat pada atom rantai yang berdekatan. Seperti gambar strukturnya di bawah, yaitu R dan R-nya bersebelahan. Selanjutnya konfigurasi head-to-tail, yaitu ketika satu susunan dimungkinkan ketika gurus sisi R dari unit berulang yang berurutan terikat pada atom karbon secara bergantian. Seperti gambar ikatan di bawah, bergantian H, lalu R, lalu H, lalu R lagi. Selanjutnya konfigurasi isotaktik. Semua grup R ini terletak pada sisi rantai yang sama. Bisa dilihat pada ikatannya. Posisi R itu di setiap ikatan tuh sama, di sebelah kiri. Selanjutnya konfigurasi simbiotaktik. Ini tuh R mengelompokkan sisi rantai secara bergantian. Yang pertama, ikatan yang karbon yang pertama R, setelah itu H. Selanjutnya H, R, dan seterusnya. Dan yang terakhir, konfigurasi ataktik. Seperti gambar berikut ini.
bergantian juga. Oke, selanjutnya untuk copolimer. Nah, ini gambar representasi skematik. Dari yang A ini acak, yang B itu bolak-balik, yang C untuk yang blok, dan yang D untuk copolimer cangkok. Dua jenis unit berulang yang berbeda ditandai dengan lingkaran biru dan merah. Seperti di gambar. Ada lingkaran biru dan lingkaran merah. Selanjutnya, menghitung derajat polimerisasi untuk copolimer. Dengan formulasi M sama dengan sigma Fj dikali Mj. Dengan Fj dan Mj adalah fraksi mol dan Mj adalah berat molekul unit berulang. J dalam rantai polimer. Oke, selanjutnya unit pengulangan kimia yang digunakan di karet copolimer. Bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya adalah kristalinitas polimer. Kristalinitas polimer sebagai pengemasan rantai molekul untuk menghasilkan susunan atom yang teratur. Zat molekuler yang memiliki molekul kecil, misalnya seperti air dan metana, biasanya membentuk kristal total dengan bentuk padat atau benar-benar amorf, yaitu sebagai cairan. Sebagai konsekuensi dari ukuran dan kompleksitasnya, molekul polimer seringkali hanya sebagian kristal atau semikristal, memiliki daerah kristalin tersebar di dalam bahan amorf yang tersisa. Lanjutannya, densitas polimer kristal akan lebih besar daripada polimer amorf dengan bahan dan berat molekul yang sama, karena rantainya lebih rapat bersama untuk struktur kristal. Derajat kristalinitas ini menurut berat dapat ditentukan dari pengukuran kerapatan yang akurat, seperti formula pada di bawah ini. Persen kristaliniti sama dengan massa jenis C, yaitu massa jenis polimer dalam kurung dikali massa jenis spesimen, yang persen kristalinitasnya akan ditentukan dikurang massa jenis polimer amorf total dibagi sama dan dikali 100. Nah, derajat kristalinitas polimer ini bergantung pada laju pendinginan selama pemadatan serta konfigurasi rantai. Selama kristalisasi pada pendinginan melalui suhu leleh, rantai yang sangat acak dan terjerat dalam cairan kental harus memiliki konfigurasi yang teratur. Konfigurasi molekuler serta konfigurasi rantai yang mempengaruhi kemampuan polimer untuk mengkristal. Kristalisasi tidak disukai dalam polimer yang tersusun dari unit berulang yang kompleks secara kimiawi, misalnya seperti polisoprena. Oke, selanjutnya kristal polimer. Kristal tunggal polimer ini berbentuk teratur, trombosit tipis atau lamellai, tebalnya itu kira-kira 10-20 nanometer. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah gambar mikrograf elektron dari kristal tunggal polietilen. Nah, trombosit ini akan membentuk struktur berlapis-lapis seperti yang ditunjukkan. Seperti ini. Selanjutnya adalah struktur terlipat rantai untuk kristalit polimer berbentuk plat dengan tebal kurang lebih 10 nanometer. Rantai molekuler di dalam setiap platlet melipat bolak-balik pada dirinya sendiri, dengan lipatan terjadi di bagian muka. Struktur ini yang secara tepat disebut model lipatan rantai, diilustrasikan secara skematis pada gambar di samping. Nah, ini setiap trombosit akan terdiri dari sejumlah molekul. Namun panjang rantai rata-rata akan jauh lebih besar daripada ketebalan platelet. Selanjutnya, ini adalah gambar representasi skematis dari struktur detail sebuah sferulit. Banyak polimer wah yang dikristalisasi dari lelehan berbentuk semikristalin dan membentuk struktur sferulit. Seperti yang tersirat dari namanya, setiap sferulit dapat tumbuh secara kasar berbentuk bola. Salah satunya seperti yang ditemukan pada karet di alam.
ditunjukkan pada mikrograf elektron transmisi. Sferolit terdiri dari agregat kristalit terlipat rantai seperti pita atau lamellai dengan tebal sekitar 10 nanometer yang memancar keluar dari satu situs nukleasi di tengah. Seperti pada gambar yang nucleation site. Dalam mikrograf elektron ini, lamellai muncul sebagai garis putih tipis. Selanjutnya, berikut adalah foto mikrograf transmisi dengan menggunakan cahaya terpolarisasi silang yang menunjukkan struktur sferolit polietilen berbentuk batas linear antara sferolit yang berdekatan dan dalam setiap sferolit muncul persilangan malta. Saat kristalisasi struktur sferolit hampir selesai, ujung dari sferolit yang berdekatan mulai bertabrakan satu sama lain, lalu membentuk batas yang kurang lebih planar. Sebelumnya mempertahankan bentuk yang bulatnya. Batas-batas yang terlihat pada gambar yang merupakan foto mikrograf polietilen dengan menggunakan sinar polarisasi silang. Pola silang malta yang khas muncul di setiap sferolit. Pita atau cincin pada gambar sferolit dihasilkan dari puntiran kristal pipih saat memanjang, seperti pita dari tengah. Selanjutnya, ujung rantai dianggap cacat. Maaf, ini selanjutnya membahas tentang cacat atau defek pada polimer. Berikut adalah gambarnya. Gambar ini adalah representasi skematis dari kerusakan pada kristal polimer atau cacat atau defek. Ujung rantai dianggap cacat karena secara kimiawi tidak sama dengan unit rantai normal. Kekosongan juga dikaitkan dengan ujung rantai. Namun kerusakan tambahan dapat terjadi akibat cabang di rantai polimer atau segmen rantai yang muncul dari kristal. Dislokasi ulir juga terjadi pada kristal polimer. Atom atau ion pengotor atau kelompok atom atau ion dapat tergabung dalam struktur molekul sebagai interstisial. Juga dapat dikaitkan dengan rantai utama atau sebagai cabang samping pendek. Selanjutnya, permeabilitas difusi pada bahan polimerik. Permeabilitas dan karakteristik penyerapan polimer berhubungan dengan sejauh mana zat asing berdifusi ke dalam material. Penetrasi zat asing ini dapat menyebabkan pembekakan dan atau reaksi kimia dengan molekul polimer, dan seringkali degradasi sifat mekanik dan fisik material. Ukuran molekul asing juga mempengaruhi laju difusi. Molekul yang lebih kecil berdifusi lebih cepat daripada yang lebih besar. Selain itu, difusi lebih cepat untuk molekul asing yang secara kimiawi inert daripada yang berinteraksi dengan polimer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya, salah satu langkah dalam difusi melalui membran polimer adalah pelarutan spesies molekul dalam bahan membran. Disolusi ini adalah proses yang bergantung pada waktu, dan jika lebih lambat dari gerakan difusif, dapat membatasi laju difusi secara keseluruhan. Akibatnya, sifat difusi polimer sering dicirikan dalam istilah koefisien permeabilitas, di mana untuk kasus difusi steady state melalui membran polimer, hukum pertama Fick dimodifikasi sebagai persamaan J sama dengan PM dikali delta P per delta X. J sendiri adalah flux difusi gas melalui membran, PM adalah koefisien permeabilitas, delta X adalah ketebalan membran, dan delta P adalah perbedaan tekanan gas yang melintasi membran. Untuk molekul kecil dalam polimer non-gelasi, koefisien permeabilitas dapat diperkirakan sebagai hasil kali dari koefisien difusi D dan kelarutan spesi difusi dalam polimer S seperti persamaan PM sama dengan D kali S. Next. Lalu selanjutnya masuk ke sifat bahan polimer, yaitu pertama perilaku mekanis dari polimer.
perilaku stres dan strain dari polimer. Mengenai perilaku stres dan strain, polimer dibagi dalam 3 klasifikasi sifat, yaitu kurva A, brittle. Untuk brittle polimer ini disebabkan karena mengalami fraktur selama terjadinya deformasi elastisitas. Lalu selanjutnya untuk kurva B, yaitu plastik, mempunyai deformasi awal elastis, diikuti dengan menghasilkan wilayah yang sesuai dengan deformasi plastik itu sendiri. Lalu ketiga ada kurva C, yaitu benar-benar elastis, elastisitas seperti karet pada kurva ini, yaitu strain besar yang dapat dipulihkan dengan yang diproduksi pada tingkat stres rendah, ditampilkan oleh kelas polimer yang disebut elastomer. Lalu seperti pada kurva yang tertera, polimer tidak sekuat atau kaku seperti logam. Namun, fleksibilitas tinggi terdapat pada polimer dengan kepadatan rendah dan ketahanan terhadap korosi menjadikan polimer sebagai bahan pilihan yang digunakan untuk banyak aplikasi. Next. Sifat mekanis polimer sendiri sensitif terhadap perubahan suhu dan tingkat ketegangan. Seperti yang ditunjukkan pada kurva, dengan kenaikan suhu atau penurunan tingkat ketegangan, modulus elastisitas dari polimer akan berkurang, kekuatan tarik menurun, dan ductility-nya meningkat. Next. Lalu, sifat bahan polimer selanjutnya ditentukan oleh deformasi viskoelastik. Perilaku mekanis viskoelastik terjadi di antara intermediate di benar-benar elastis dan benar-benar viskos yang ditampilkan oleh sejumlah bahan polimer. Perilaku ini ditandai dengan modulus relaksasi, modulus yang bergantung pada waktu elastisitas. Rumus modulus seperti pada gambar di samping, ER dalam T sama dengan V per E0. Misalnya modulus relaksasi sangat sensitif terhadap suhu. Logaritma modulus relaksasi versus perilaku suhu akan bergantung pada konfigurasi molekul tingkat kristalisasi, kehadiran Cronskling, dan sebagainya. Logaritma modulus relaksasi versus suhu untuk kurva A, lactic Cronskling ataktik untuk kurva B, amorphous kurva C, dan polystyrene. Next. Untuk selanjutnya ada fraktur polimer. Kekuatan fraktur bahan polimer relatif rendah dibandingkan dengan logam dan keramik. Mode brittle dan ductile fraktur adalah dimungkinkan terjadi dalam polimer. Beberapa bahan termoplastik mengalami transisi ductile to brittle dengan penurunan suhu, peningkatan tingkat tegangan, dan atau perubahan ketebalan spesimen maupun geometri. Dalam beberapa termoplastik, proses pembentukan retak dapat didahului dengan crazing. Crazes adalah wilayah deformasi lokal dan keberadaan microvoid. Jadi seperti terlihat pada gambar, di gambar A, sebuah craze yang menunjukkan microvoids dan fibrillar bridge. Jadi microvoid itu lubang-lubang yang ditunjukkan. Lalu untuk gambar B, sebuah crash yang diikuti dengan crack. Jadi dia mengalami crash dan diikuti dengan patahan, yaitu cracks. Next. Selanjutnya, karakteristik mekanik lain. Itu ada 3. Pertama, impact strength. Seperti pada logam, polimer dapat menunjukkan retakan woodlet yang kondisi pembebanan impact tergantung pada suhu, ukuran spesimen, laju regangan, dan cara pembebanannya. Polimer semi-kristalin dan amorf rapuh pada suhu rendah, dan keduanya memiliki kekuatan impact yang relatif rendah. Kekuatan tumbukan mengalami penurunan bertahap pada suhu yang relatif tinggi saat polimer mulai melunak. Untuk vertige, polimer mungkin mengalami kegagalan kelelahan dalam kondisi pembebanan siklik. Seperti logam, kelelahan terjadi pada tingkat tegangan yang relatif rendah terhadap kekuatan luluh. Untuk tear strength and hardness, kemampuan menahan robekan adalah properti penting dari beberapa plastik, terutama yang digunakan untuk film tipis dan kemasan. Kekuatan robek, parameter mekanis yang diukur adalah energi yang dibutuhkan untuk mengobrak-abrik benda uji yang memiliki geometri standar.
Biasanya kekuatan tarik dan sobek saling berkaitan. Next. Selanjutnya, untuk mekanisme deformasi dan penguatan polimer. Pertama, deformasi polimer semi-kristalin. Selama deformasi elastis polimer semi-kristalin memiliki struktur bulat yang ditekan dalam ketegangan, molekul di daerah amorf memanjang ke arah stres. Amorf sendiri adalah padatan yang tidak memiliki struktur yang teratur. Deformasi plastik tarik polimer sferulitik terjadi dalam beberapa tahap karena rantai dasi amorf dan segmen blok yang dilipat rantai, terpisah dari lamela seperti pita, menjadi berorientasi pada sumbu tarik. Juga selama deformasi bentuk sferulit diubah atau dideformasi sedang. Tingkat deformasi yang relatif besar menyebabkan penghancuran total sferulit untuk membentuk struktur yang selaras. Next. Seperti pada gambar, gambar A, dua lamella dan interlamellar yang dilipat rantai berdekatan bahan amorf sebelum deformasi. Dan pada gambar B, pemanjangan rantai dasi amorf selama tahap pertama deformasi. Jadi rantai amorf memanjang saat tahap pertama deformasi. Lalu pada gambar C, peningkatan ketebalan kristal lamellar karena pembengkokan dan peregangan rantai di daerah kristal. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sifat mekanik polimer semi-kristalin. Perilaku mekanis polimer akan dipengaruhi oleh faktor struktural atau pemrosesan polimer itu sendiri. Meningkatkan suhu dan atau mengurangi tingkat ketegangan menyebabkan pengurangan tensil modulus, tensil strength, dan peningkatan ductility. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat mekanik, diantaranya ada berat molekul. Modulus tarik relatif tidak sensitif terhadap berat molekul, namun kekuatan tarik meningkat dengan meningkatnya berat molekul atau Mn. Lalu ada tingkat kristalisasi. Modulus tarik dan meningkatkan kekuatan dengan peningkatan persen kristalisasi. Lalu ada predeformasi dengan drawing. Kekuatan dan kekuatan lainnya ditingkatkan secara permanen dengan deformasi polimer dalam ketegangan. Lalu ada perlakuan panas, yaitu polimer undrawn dan semikristalin yang menyatu dalam panas yang menyebabkan meningkatnya kekuatan dan strength dan juga penurunan mutilasi. Next. Lalu untuk klasifikasi polimer atau ada 3. Pertama ada termoplastik, kedua ada termostat, dan ketiga ada elastomer. Next. Termoplastik sendiri adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan mengeras jika mengalami pendinginan. Proses pelunakan dan pengerasan termoplastik dapat berlangsung berulang kali. Contoh dari polimer termoplastik sendiri yang umum itu termasuk polietilen, polistirena, etilen tereftalat, dan vinil klorida. Next. Selanjutnya ada termostat, yaitu polimer yang mempunyai bentuk permanen dengan stabilitas termal tinggi dan tidak lunak ketika dipanaskan. Polimer jaringan memiliki ikatan silang kovalen antara rantai molekul yang berdekatan. Selama perlakuan panas, ikatan ini mengikat rantai untuk menahan getaran dan gerakan rantai rotasi pada suhu tinggi, sehingga bahan tidak melunak saat dipanaskan. Penautan silang biasanya ekstensif karena 10 hingga 50% unit pengulangan rantai saling berkaitan. Hanya pemanasan pada suhu yang berlebihan yang akan menyebabkan putusnya ikatan silang dan degradasi polimer ini. Polimer termostat umumnya lebih keras dan lebih kuat daripada termoplastik dan memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik. Sebagian besar polimer jaringan dan ikatan silang yang meliputi karet vulkanisasi, epoksi, dan fenolat, juga beberapa resin polyester adalah salah satu contoh dari thermosetting. Selanjutnya,
ada elastomer. Salah satu sifat yang menarik dari bahan elastomer ini adalah sifatnya yang elastis seperti karet. Dia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi deformasi yang cukup besar dan kemudian secara elastis kembali ke bentuk semulanya. Ini hasil dari ikatan silang dalam polimer yang memberi kekuatan untuk mengembalikan rantai ke konformasi yang tidak berubah. Bentuk karakteristik tegangan dan regangannya khas dari bahan elastomer ditunjukkan pada gambar kurva di bawah itu. Modulus elastisitasnya cukup kecil dan selanjutnya bervariasi dengan regangan karena kurva tegangan-regangan nonlinearnya. Next. Selanjutnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar polimer tersebut dapat dikatakan menjadi elastomer. Pertama, tidak mudah mengkristal. Bahan elastomer adalah amorf, memiliki rantai molekul yang secara alami melingkar dan tertekuk dalam keadaan tidak tertekan. Kedua, rotasi ikatan rantai harus relatif bebas agar rantai yang digulung siap merespon gaya yang diterapkan. Ketiga, agar elastomer mengalami deformasi elastis yang relatif besar, timbulnya deformasi plastis harus ditunda. Tautan silang bertindak sebagai titik jangkar antar rantai dan mencegah terjadinya selip rantai. Pengikatan silang banyak yang terjadi pada elastomer dilakukan dalam proses yang disebut vulkanisasi. Lalu terakhir, keempat, elastomer harus berada di atas suhu transisi kacanya. Suhu terendah di mana perilaku seperti karet bertahan untuk banyak elastomer umumnya adalah antara 50 sampai minus 90 derajat Celcius. Di bawah suhu transisi kacanya, elastomer menjadi rapuh sehingga perilaku tegangan-regangannya menyerupai kurva pada gambar di samping. Next. Ya, itu beberapa contoh dari pembentukan polimer itu vulkanisasi. Mungkin sekian dari kelompok Q dari kelas A yang membahas tentang struktur, sifat bahan, dan klasifikasi dari polimer. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.